Astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa malazina wa zahrina wa 'inda siddatina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Maliki, insyaAllah kita muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan cukup begitu jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Fahmi tadi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya kita kumpul di dalam masjid yang mulia ini tidak lain hanyalah untuk memperingati peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, tidur apa kamu? Apa yang dialami oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau diperjanankan wa taala Mekah ke Palestina adalah satu hal yang tidak masuk di akal. Sebab kenapa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Mekah Palestina itu bukan dekat. Kalau dihitung-hitung 1239 kilo. Di situ Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Palestina, Masjidil Aqsa. Beliau ke langit menjumpai Allah Subhanahu wa taala sampai di Mustawa. Kembali ke dunia sebelum waktu subuh. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya tempat duduk Nabi Muhammad itu masih hangat. Masih hangat, Bapak. Nah, setelah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, dikala itu orang Mekah ada yang percaya, ada yang tidak percaya, Bapak. Bahkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dicap pendusta. Muhammad pendusta. Muhammad penipu. Muhammad tukang bohong. Sampai dicapnya itu oleh orang Mekah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan pagi-pagi ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang Yahudi menjumpai Nabi Allah Muhammad, "Ya Muhammad, coba kau tegak." Tegaklah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Angkat kakimu yang sebelah kanan ya Muhammad." Ngangkatlah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaki yang sebelah kanan. "Angkat juga yang satunya ya Muhammad." Tersenyum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Bagaimana bisa aku mengangkat kaki dua-duanya?" kata Nabi. "Aku pasti jatuh." Nah, itu Muhammad. Di sini saja kau tidak bisa sejengkal beranjak dari bumi ini. Kau ngomong dengan orang kau pergi ke Palestina. Kau ngomong dengan kau pergi sampai kali menjumpai Allah Tuhanmu. Sungguh tak masuk di akal ya Muhammad. Tersenyumlah Nabi Allah Muhammad. "Coba kau temui Ali bela." Ngapa? Kaki Ali yang bisa menjelaskan. Wong Yahudi tadi menjumpai Sayyidina Ali. Ali, ini. Oh, betul nih anak apa? Percaya tak kau? Ya betul tak Muhammad itu bisa percaya itu? Tersenyum Sayyidina Ali. Masuk ke rumah, metu,
Cuma satu jawapan untuk wong Yahudi itu. Cuma satu. Tidak panjang-panjang Bapak Ibu sekalian. Cuma satu jawapan. Apa? Sayyidina Ali nyambut pedangnya. Sekali tebasan, lepas kepala wong Yahudi tadi. Lepas, sangkin tajam pedang itu. Subhanallah, kalau ada aku nak minjem. Sangkin tajamnya pedang Sayyidina Ali. Lepas kepala wong Yahudi tadi. Oh, heboh pagi itu. Ali, ngapa kau bunuh wong Yahudi tadi? Heboh. Kata Sayyidina Ali, Muhammad bukan wong buyan. Muhammad bukan wong bodoh. Bukan tak bisa menjelaskan kepada wong Yahudi. Yang wong Yahudi dikasih cak manapun dia tidak akan pernah terima. Kenapa? Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Subhanallah. Memang betul Bapak Ibu sekalian, ini tidak masuk di akal. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala dak kate yang mustahil. Memang tak masuk di akal manusia, tak masuk di akal kita Bapak peristiwa ini. Tapi bisa kita imani, kita bisa yakini dikala kita punya iman. Sebab apa? Tak kate yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat, intinya kita memperingatin bahwasanya kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat hadiah nih dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketikalah ditanya oleh Nabi Musa alaihi wasallam, "Ya Muhammad, dapat hadiah apa engkau ya Muhammad?" Aku dan umatku, kata Nabi Allah Muhammad, dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala salat 50 waktu. 50 waktu. Pastilah pahamlah, tahu Ibu, Bapak Ibu sekalian. Dari 50 waktu jadilah 5 waktu. Dari 50 waktu dikatakan oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, sungguh umatmu tak akan mampu salat 50 waktu." Umatku ya Muhammad tidak sanggup, umatmu tak akan mampu ya Muhammad. Jumpai Allah lagi, minta kepada Allah, jangan 50 waktu yang Muhammad. Kembali lagi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian. Sampailah 5 waktu bolak-balik. Bagaimana ya Muhammad? 5 waktu ya Musa. Ya Muhammad, tetap umatmu tak akan sanggup salat 5 waktu ya Muhammad. Temui Allah lagi, minta kepada Allah, cukup 1 waktu saja ya Muhammad. Cukup 1 waktu saja Muhammad. Apa kata Nabi Allah Muhammad? Jadilah aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah. Tabayun buat kita semua. Tabayun buat kita semua. Nih, apa yang diucapkan oleh Nabi Musa? Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Ya Muhammad, sungguh umatmu tak akan mampu salat 5 waktu. Betul adanya. Banyak yang mengaku sebagai umat Nabi, banyak yang mengaku sebagai umat Islam tak mampu, tak sanggup menunaikan salat 5 waktu. Sebab, kenapa? Kenapa? Sebab, ngapa tak mampu menunaikan salat 5 waktu? Sebab tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk menunaikannya. Kalau dia punya keinginan, punya kemauan, sesibuk apapun waktu dia, sesempit apapun waktunya, dia tidak akan pernah untuk meninggalkan salat 5 waktu. Tapi kalau tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, seluas apapun waktu yang dia miliki, tetap dia tinggalkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Nah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat?
Solat itu miftahul ibadah. Kunci semua ibadah. Kepengen zakat kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, haji kita, semuanya pengen diterima oleh Allah. Kunci di solat. Kalau solat kita bagus diterima oleh Allah, semua amalan-amalan itu akan melok diterima oleh Allah. Puasanya, zakatnya, sedekahnya, semuanya. Tapi kalau solatnya ditolak kosong oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa, zakat, sedekah, infak semuanya pun ditolak oleh Allah. Nih, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita solat? Ada yang bisa jawab? Pak. Tidur apa kamu? Siapa yang bisa jawab? Dapat pisang. Dapat ini mana? Ngapoh Allah wajibkan kita solat 5 waktu? Ada yang bisa jawab, Bu? Aku tambah lagi. Pisang pula, Ustaz. Dah cepet apulok kan dah. Nah. Pisang. Ngapa Allah wajibkan kita salat 5 waktu? Ada yang bisa jawab? Bukan itu jawabannya. Dikit lagi. Cuma jawabnya simple, sangat pendek. Ada yang bisa jawab? Bersu? Dah, tutup. Balik lagi. Kenapa Allah wajibkan? Ujian. Ujian. Kenapa? Walaupun Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita ni solat, demi Allah tak butuh dengan solat kita. Allah perintahkan kita puasa, Allah tak butuh dengan puasa kita. Allah tak butuh dengan sedekah kita. Allah tak butuh dengan sedekat kita. Allah tak butuh dengan haji kita. Kenapa Allah perintahkan semua itu khusus salat? Ujian. Allah pengen jingok mano hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu. Ngapa? Sebelum kita ni ada dulu hamba Allah Subhanahu wa taala yang jelas keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu. Masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih. Siapa ngomong iblis itu bukan hamba Allah Subhanahu wa taala? Dulu dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah. Kalau nak banding-banding ibadah kita dengan iblis laknatullah, tak sebanding. Kenapa iblis sampai diusir oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala? Padahal satu-satunya golongan bangsa jin yang hidup dan tinggal dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Golongan bangsa jin satu-satunya, Bapak Ibu. Kenapa sampai diusir oleh Allah sampai dapat julukan LA? Bukan LC. LA, laknatullah alaih. Kenapa? Ada sebab. Ni ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah kasih tahu bahwasanya aku kata Allah akan menciptakan manusia. Iblis punya 3 penyakit hati, hasad, hasud, sombong. Sampailah waktunya Bapak Ibu sekalian, sampailah waktunya Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah uji nih keimanan hamba Allah. Malaikat termasuk iblis. Siapa nama itu dulu? Azazil. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal. Allah uji ni keimanan mereka. Pasti diuji oleh Allah. Malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal tiada boleh sujud selain kepada Allah. Ngapa malaikat sujud kepada manusia? Nih bukan sebab kemuliaan manusia, bukan kelebihan manusia, bukan karena manusia, bukan karena Nabi Adam alaihissalam, tapi sebab Allah yang kasih maka malaikat sujud kepada manusia. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Cuma saat itu yang tak kalah sujud hamba Allah siapa?
Azazil, iblis laknatullah alaih. Ngapa? Ketika ditanya, ngapa nak sujud? Ngapa ya Allah aku nak sujud dengan Adam? Ana khair minhu. Aku ni lebih baik daripada Adam. Adam tanah liat, aku api. Tak galak sujud. Sehingga diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia surganya Allah. Pertama kali iblis menangis saat itu. Sejadi-jadi. Bukan hanya iblis menangis. Termasuk malaikat saat itu bersedih. Karena sebab temannya diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis sejadi-jadinya. Nih tabayun buat kita lagi. Banyak tidak dosa kesalahan iblis, Bu? Bapak? Banyak tak salah iblis, dosa iblis saat itu? Banyak tak? Banyak tak? Tidak kan? Cuma satu. Hasad, hasud, sombong itu penyakit kesalahan iblis saat itu cuma apa? Tidak mau menjalankan satu perintah Allah. Perintah Allah diusir oleh Allah. Tabayun menurut kita. Cuma sikok dosa kita banyak tak? Banyak tak, Bu? Bapak? Tak terhitung lagi solat sungkan, puasa malas, ngaji lesu, sedekah pelit. Bangun 2:30 solat tahajud. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau aku mati kaget, ya Allah. Masuklah aku dalam surgamu. Iblis jawab, katik malu. Iblis jawab, manusia. Siapa ngomong aku tak sujud kepada Allah? Hei manusia, siapa ngomong aku tak sembah Allah subhanahu wa ta'ala? Aku tak sujud cuma kepada Adam. Lah kau manusia, jangankan sujud kepada Adam, dengan Tuhan kau tak galak sujud. Mati nak masuk surga, tak malu. Artinya ketika kita tak galak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, sesombong-sombongnya iblis, pada Allah iblis sujud. Iblis cuma tak galak sujud kepada Nabi Adam AS. Artinya kalau kita tak galak sujud kepada Allah, kita lebih sombong daripada na'udzubillah summa na'udzubillah min. Sikit lagi Bapak Ustaz, insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus ibu-ibu nih. Ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah, nyingok surganya Allah, nyingok siapa yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyaklah umat-umat Nabi Muhammad sallallahu bil khusus kaum betina. Paling banyak itu isi apa ni? Kau betina, bukan lanang tak katik Pak, banyak juga lanang. Nabi Allah Muhammad nyingok melihat Bapak. Ada betina yang tergantung dengan lidahnya. Tergantung dengan lidahnya. Nanya Nabi Allah, ya Jibril, apa dia, siapa? Itu umatmu. Apa dia amalannya? Dialah seorang istri yang selalu menyakitkan hati suami dengan lidahnya. Yang galak buat laki nangis. Yang galak buat laki sedih. Sampai-sampai kalau ngomong, hei, kau jadi laki aku lah 30 tahun kau jadi tak katik gunanya kau jadi laki aku. Kata Nabi, kalau ngomong cak itu, siang dia puasa, malam solat tahajud, selama 70 tahun, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sebab beban lelaki itu tidak mudah. Begitu berat beban lelaki itu. Khususnya suami. Sampai berkata terhadap suami pun dijaga. Apalagi ada lagi nih, saking mesti patuh kepada suami. Nabi melihat ada perempuan yang tergantung dengan dadahnya. Tergantung dengan dadahnya. Api menyala-nyala. Nanya Nabi Allah Muhammad, wahai Jibril, itu umatmu. Ya ngapa cak itu wahai Jibril? Itu umatmu. Seorang istri yang menyusui anak wong lain tanpa seizin suaminya. Sampai nyusui baik wajib minta izin kepada nyusui anak wong, bukan laki wong. Anak wong maksudnya. Zaman ini tak susah kan. Oh datanglah Nyai. Mina tolong ngapo. Ini anak Zainab ni nangis. Ya Allah. Kemana Zainab? Zainab lagi ke mall. Lah sejam tak balik-balik.
Maksud aku tu Mina tolong nyusui lah budak ni. Kau kan sama anak kau 3 bulanan, 3 bulan. Kau dia ni lah nangis sejam. Siapa tahu diam. Gek dulu nyai. Laki aku ni tak kati. Yang ngomong minta izin. Sudah. Teleponlah lakinya tadi. Nenek noh, bini aku nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pah di mana? Papa lagi di PS. Ada dekat sinilah, Pak. Pah, itu nah anak Zainab. Zainab mana? Zainab yang di ujung masjid itu nah. Oh, ngapo? Nangis-nangis. Ya nyanyi ke sini tadi. Ngapo? Kalau nak Cak Amin tak susui Pak dia ni. Maksud mama ni, ya kita kan punya anak kecil. Siapa tahu ke pacak nyusi dia ni diam. Zainab tak tahu ke mana dia ni. Katanya ke mall tapi lah sejam lebih tak balik. Ay mah jangan mah itu mah. Itu punya aku dengan anak kita mah. Dah tak izin. Tak kata izin. Wajib patuh kepada suami. Nyai maaf dia nyai. Tak boleh laki aku. Oh ya Allah nangislah nyai tadi. Nyai nangis cocong nangis. Tak lama tu telepon lagi lakinya. Telepon pula. Ni. Noh bin laki aku telepon. Iya Pak. Gek dulu mah. Zainab yang mana? Zainab yang di ujung situ napa? Ay, papan jebuyan nian itu yang di ujung. Dia ingat, oh Zainab yang tak lalat di pipi itu. Nih, oh Pak. Ngapo? Anak tu nangis Pak, sedihnya sejam kalau kayak mengek pula Pak. Jadi maksud, yo nak nyusui pakai asi mama nih. Oh sudah, susuilah. Ada izin laki, tak apa-apa. Lagi lemak-lemak nyusuin, telepon lagi lakinya tadi. Nih. No, laki aku nelpon. Iya Pak, mama tuh jadi nyusi budak. Iya Pak, ya sudah, cuma sebelah baik. Izinnya sebelah wajib patuh dan taat kepada Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah semua doa-doa kita. InsyaAllah kita jumpa lain waktu. Masih ada satu ustaz lagi InsyaAllah. Ya, kanda kami Ustaz Firi InsyaAllah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.